Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan kami kepada Ibu Nani Enri Santi, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami sebagai perwakil sebagai kelompok satu ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam Dinasti Umayyah II di Andalusia yang akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Farhan Wirayuda. Kepada Farhan dipersilakan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu periode ketiga dinasti Umayyah tahun 912 hingga 1013 Masehi. Pada periode ini, Andalusia diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar ini berawal dari berita bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia, dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Maka Abdurrahman III menilai bahwa keadaan ini menunjukkan suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan momen yang paling penting tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun yang lalu. Maka dari itu, gelar khalifah ini mulai dipakai sejak tahun 929 Masehi. Khalifah besar yang memerintah pada periode ini yaitu Abdurrahman An-Nasir dan Khalifah Hakam II dan Khalifah Hisham II. Pada periode ini, Andalusia mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Baghdad di timur. An-Nasir mendirikan universitas di Cordova yang perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode keempat yaitu tahun 1013 hingga 1086. Pada periode ini, Andalusia terpecah menjadi lebih 20 kerajaan kecil. Masa ini disebut dengan Muluk At-Tawaif atau Raja Golongan. Mereka mendirikan kerajaan berdasarkan etnis Barbar, Slavia atau Andalus yang bertikai satu sama lain sehingga menimbulkan keberanian umat Kristen di utara untuk menyerang. Periode ini meskipun terjadi ketidakstabilan, tetapi dalam bidang peradaban mengalami kemajuan. Karena masing-masing ibu kota kerajaan kecil ingin menyaingi Cordova, sehingga muncullah kota-kota besar seperti Toledo, Sevilla, Malaga, dan Granada. Ke slide selanjutnya. Dan periode 5 tahun 1086 hingga 1248. Pada periode ini, meskipun Andalusia terpecah-pecah dalam beberapa negara, tapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni dinasti Murabitun dan dinasti Murahitun. Murahitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tasim di Afrika Utara. Dan selanjutnya periode ke-6 tahun 1248 hingga 1492. Pada ini, Islam hanya berasal di daerah Granada, di bawah di Bani Ahmar. 1492 Masehi, yang didirikan oleh Muhammad bin Yusuf bin An-Nasir bin Al-Ahmar. Peradaban mengalami kemajuan, tetapi hanya berkuasa di wilayah yang kecil, seperti pada kekuasaan Abdurrahman An-Nasir. Namun, pada dekade terakhir abad 14 Masehi, dinasti ini telah lemah akibat pemerintahan kekuasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Kristen yang telah mempersatukan diri melalui pernikahan antara Isabella dan Aragon dengan Raja Ferdinand dari Castilla untuk bersama-sama Granada. Dan adapun kemajuan dari peradaban dinasti Umayyah di Andalusia yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Itu berpengaruh terhadap transisi keilmuan dan peradaban antara keduanya.
Banyak Muslim Andalusia yang menuntut ilmu di negeri Islam belahan timur, dan tidak sedikit pula ulama dari timur yang mengembangkan ilmunya di Andalusia. Dan salah satu ilmu yang berkembang di Andalusia yaitu yang pertama filsafat, kedua sains, ketiga fikih, keempat musik dan kesenian, kelima bahasa dan sastra. Dan adapun kemajuan di bidang pembangunan yaitu Khalifah Samah bin Malik menjadikan Cordova sebagai ibu kota provinsi Andalusia, menggantikan Sevilla pada tahun 100 Hijriah atau 719 Masehi. Ia membangun tembok dinding kota, memagar jembatan tua yang dibangun penguasa Romawi, dan membangun kisaran air. Ketika Adakhil berkuasa, Cordova diperintah serta dibangun benteng di sekeliling kota dan istana. Air danau dialirkan melalui pipa ke kerajaan, ke istana dan rumah penduduk. Kebanggaan Cordova lainnya adalah Al-Qasir Al-Kabir, Ar-Rusafa, Masjid Jami Cordova, Jembatan Cordova, dan Az-Zahra dan Az-Zahira. Kesimpulan dari makalah kami yaitu dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dinasti Umayyah di Andalusia memiliki beberapa khalifah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, seperti Abdurrahman I, Abdurrahman III, Al-Ahkam II, dan Al-Hajib Al-Mansur Billah atau disebut Muhammad II. Kebijakan-kebijakan penting para khalifah inilah yang menjadikan perekonomian dinasti Umayyah mengalami kemajuan, seperti mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen sehingga memudahkan relasi antar mereka tanpa ada intervensi dari kekuatan lain. Mendirikan Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan, melakukan reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, menjalin hubungan harmonis antara penguasa dan para ulama, serta meningkatkan bidang perindustrian dan kelautan. Sedangkan kemunduran ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia banyak dilatar belakangi kepemimpinan yang tidak berintegritas, kehadiran kelas sosial baru yang sering mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, dan sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu seperti barbar, Nasrani, Yahudi, serta dan kaum Arab lainnya. Sekian dari presentasi makalah kami. Bila ada kesalahan dalam penulisan makalah maupun ucapan kami, minta maaf. Sekian penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.